Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Natasha Gidanti dari kelas 12 Kimia Analisis SMK Muhammadiyah Kajen. Nah, pada video kali ini saya akan kasih tahu ke kalian bagaimana sih teknik pengambilan contoh air atau water sampling. Iya, sebelumnya aku akan kasih sedikit penjelasan mengenai materi pengambilan contoh air atau water sampling. Nah, jadi pengambilan contoh air atau water sampling merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengukuran kualitas air, yaitu fungsinya untuk mendapatkan cara kualitas air yang lebih akurat dan valid. Dalam water sampling, contoh air yang diperoleh dan diteliti harus representatif atau valid. Dalam artian, contoh air yang diperoleh atau diambil di lapangan harus sama komposisi dan karakteristiknya dengan yang diteliti di laboratorium. Nah, selanjutnya, adapun penggolongan air menurut peruntukannya sebagai berikut. Jadi yang pertama ada golongan A. Golongan A merupakan golongan air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan atau tanpa diolah terlebih dahulu. Yang kedua ada golongan B. Golongan B merupakan air yang dapat digunakan sebagai air baku minum. Selanjutnya yang ketiga ada golongan C. Golongan C merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan ataupun peternakan. Yang terakhir ada golongan D. Golongan D merupakan golongan air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air. Oh iya, apa aja sih hal-hal yang mempengaruhi contoh air yang representatif? Jadi, hal-hal yang mempengaruhi contoh air yang representatif yaitu pemilihan lokasi yang tepat, teknik pengambilan, dan metode pengawetannya. Selain itu, ada juga loh beberapa hal yang menyangkut teknik pengambilan sampel air dikemukakan dalam kumpulan standar nasional bidang pekerjaan umum mengenai kualitas air 1990. Yang pertama adalah pertimbangan dalam pemilihan lokasi pengambilan sampel. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan lokasi pengambilan sampel adalah sebagai berikut. A. Sampel air limbah harus diambil pada lokasi yang mewakili seluruh karakteristik limbah dan kemungkinan pencemaran yang akan ditimbulkannya. B. Sampel air dari badan air harus diambil dari lokasi yang dapat menggambarkan karakteristik keseluruhan badan air. Oleh karena itu, sampel air perlu diambil dari beberapa lokasi dengan debit air yang harus diketahui. Sumber pencemaran yang mencemari badan air yang dipantau harus diketahui, berupa sumber pencemar setempat atau point source atau sumber pencemar tersebar, disperser source. Dan yang terakhir adalah D. Jenis bahan baku dan bahan kimia yang dipergunakan dalam proses industri perlu diketahui. Lalu yang kedua, lokasi pengambilan sampel air. Pada dasarnya, pengambilan sampel air dapat dilakukan terhadap air permukaan maupun air tanah. A. Air permukaan. Air permukaan meliputi air sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. Pengambilan sampel air di sungai yang dekat dengan muara atau laut yang dipengaruhi oleh air pasang harus dilakukan agak jauh dari muara. Selanjutnya, adapun pengambilan sampel air sungai dapat dilakukan di lokasi-lokasi sebagai berikut. Yang pertama, ada sumber alamiah, yaitu lokasi yang belum pernah atau masih sedikit mengalami pencemaran. Yang kedua adalah sumber air tercemar, yaitu lokasi yang telah mengalami perubahan atau di bagian hilir dari sumber tercemar.
Yang terakhir atau ketiga adalah sumber air yang dimanfaatkan. Maksudnya, lokasi penyadapan atau pemanfaatan sumber air. Yang selanjutnya adalah air tanah. Air tanah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu air tanah tidak tertekan atau bebas dan air tanah tertekan. Air tanah bebas adalah air dari aquifer yang hanya sebagian terisi air, terletak pada suatu dasar yang kedap air, dan mempunyai permukaan yang bebas. Nah, jadi di mana aja sih kita dapat mengambil sampel air tersebut? Jadi, pengambilan sampel yang berupa air tanah bebas dapat dilakukan di tempat-tempat sebagai berikut. Jadi, tempat yang pertama adalah bagian hulu dan hilir dari lokasi penimbunan atau pembuangan sampah kota atau industri. Yang kedua adalah bagian hilir dari daerah pertanian yang diperlakukan dengan pestisida dan pupuk kimia secara intensif. Dan yang terakhir adalah daerah pantai yang mengalami intrusi air laut dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu. Setelah penjelasan tadi, mari kita lihat bagaimana proses teknik pengambilan contoh air atau water sampling. Mohon maaf sebelumnya karena di dalam video ini saya tidak memakai APD lengkap, terutama sarung tangan, karena pada saat ini sarung tangan masih sulit ditemukan. Nah, jadi alat yang kita butuhkan adalah ada botol sampel, lalu yang kedua ada botol plastik, dan yang terakhir adalah korek api. Adapun langkah-langkah yang pertama adalah menyiapkan 2 botol sampel. Lalu salah satu botol tersebut dimasukkan ke dalam aliran sungai. Selanjutnya, air dalam botol tersebut dimasukkan ke dalam botol lain untuk dikocok sebanyak 3 kali. Setelah botol tersebut dibersihkan atau dikocok selama 3 kali, selanjutnya adalah ambil 1 kali lagi air sungai sebagai sampel tetap nantinya. Jangan lupa, setelah dimasukkan, botol ditutup rapat. Sampel 1 siap. Dari langkah 1, kita beralih ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini tetap sama dengan langkah yang pertama, yaitu dengan menyiapkan 2 buah botol sampel, lalu salah satu botol dimasukkan ke dalam aliran sungai. Setelah itu jangan lupa untuk membersihkan botol lain dengan air sebanyak 3 kali. Nah, setelah dibersihkan, barulah botol lain tadi diisi kembali dengan air sungai untuk mendapatkan sampel yang kedua. Jangan lupa, botol sampel harus ditutup rapat ya, agar tidak terkontaminasi oleh zat lain. Dan akhirnya kita beralih ke langkah yang ketiga. Yang membedakan langkah pertama atau kedua dengan langkah yang ketiga adalah adanya pembakaran mulut botol atau mulut botol sebelumnya diapikan terlebih dahulu dan tidak dibilas 3 kali. Tujuan dari pengapian adalah agar mulut botol atau botolnya tidak terkontaminasi oleh bakteri.
Setelah mulut botol diambilkan, lalu botol lain berfungsi sebagai pengambil sampel untuk dimasukkan ke dalam botol yang sudah diambilkan tadi. Nah, setelah sampel dimasukkan ke dalam botol sampel, jangan lupa ya, tutup botolnya. Nah, adapun sampel yang saya ambil adalah pertama, sampel air matang. Yang kedua, sampel air sumur. Yang ketiga, sampel air dalam kemasan. Yang keempat, sampel air sungai. Yang kelima, sampel air hujan. Nah, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.